Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian hari ini? Ibu harap Anda sekalian sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun sampai saat ini kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung. Nah, jika harus keluar rumah, terpaksa keluar rumah, Ibu harapkan Anda sekalian tetap menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan atau dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian mengenakan masker dan menjaga jarak. Nah, Anda sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang hadis kedermawanan dan hadis tentang zalim dan kikir. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Baik. Pekan lalu kita telah mempelajari tentang Quran surah Al-Lail. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang hadis kedermawanan dan hadis tentang zalim dan kikir. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menyebut arti dari hadis tentang dermawan dan hadis tentang zalim dan kikir. Selanjutnya Anda sekalian mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang dermawan dan hadis tentang zalim dan kikir, serta Anda sekalian mampu menghafalkan hadis tentang dermawan dan hadis tentang zalim dan kikir. Nah, ini merupakan hadis tentang kedermawanan yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadha'a ahadullah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim wa ghairuh. Dari Abu Hurairah yang diridai Allah kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, ini merupakan hadis tentang kedermawanan. Sekali lagi kita ulang ya, perhatikan baik-baik agar Anda sekalian akan mudah menghafalkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bisa diulang? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun mimmal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadda'a ahadullah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Sudah bisa kan dihafal? Cara pembacaannya, cara pelafalannya sudah jelas. Nah, kita lanjut pada kandungan hadis kedermawanan. Nah, pada hadis tersebut di artinya terdapat artinya tidak berkurangnya harta dengan sedekah. Maksudnya adalah tambahan keberkahan yang Allah jadikan pada harta dan terhindarnya harta dari hal-hal yang merusaknya di dunia. Maksud dari hadis tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan bertambahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan harta tersebut terhindar dari hal-hal yang merusak di dunia. Dan selanjutnya akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Meskipun secara kasat mata harta tersebut berkurang, tetapi sebenarnya harta tersebut tidak berkurang, maksudnya karena diberi tambahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39, yaitu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Selanjutnya kata al-afu atau memaafkan, artinya adalah memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Asal maknanya secara bahasa adalah kata al-afu ini asal maknanya adalah menghapus dan menghilangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dan menghilangkannya. Maksudnya bertambah kemuliaan orang yang pemaaf di dunia, dan dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain, sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran, pahala dan keutamaan di sisi Allah. Selanjutnya, makna dari bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf. Nah, maksudnya adalah di dunia dia akan dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifat pemaafnya, sedangkan di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran, pahala dan keutamaan di sisi Allah. Selanjutnya, kata arti tawadu atau merendahkan diri. Di sini merendahkan diri karena Allah ya, ananda sekalian, maksudnya adalah merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya untuk tujuan menghilangkan sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk kepentingan duniawi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 83, yaitu tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan atau berbuat maksiat di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu surga adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang merendahkan diri atau bersifat tawadu itu merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya ketinggian derajat orang yang merendahkan diri. Maksudnya adalah di dunia dengan ditinggikan dan dimuliakan kedudukannya di hati manusia karena sifat tersebut. Sifat maksudnya di sini sifat tawadunya, dan di akhirat dengan pahala yang agung dan kedudukan yang tinggi di sisinya, dan tersebut merupakan sifat orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya kita lihat hadis tentang zalim dan kikir. An Jabir ibni Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan atau menghancurkan orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Nah, di sini ananda sekalian, kezaliman merupakan sesuatu yang sangat dibenci baik di muka bumi maupun di akhirat kelak, dan pelakunya hanyalah mereka yang menyombongkan dirinya. Banyak bentuk kezaliman yang berlaku di dunia, yaitu tidak jauh dari definisinya, di mana makna zalim di sini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, betapa banyak orang-orang yang seenaknya berbuat dan bertindak sewenang-wenang. Sebagai contoh, seorang
pemimpin sewenang-wenang terhadap rakyat yang dipimpinnya, bersifat diktator, berhukum selain Allah, kemudian tidak menerima nasihat, korupsi dan sebagainya. Contohnya lagi, tetangga yang berbuat semuanya terhadap tetangga yang lain, misalnya membuat bising telinganya dengan suara radio yang disetel keras-keras atau lagu-lagu yang mengganggu tetangganya, kemudian menguping rahasia rumah tangga tetangganya, atau bersifat usil, atau membicarakan kejelekan tetangganya, mengadu domba antar tetangga, dan juga banyak sekali misalnya mencaplok atau mengambil hak tetangganya. Dan banyak lagi gambaran-gambaran zalim yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan keras para pelakunya, bahkan mengharamkan atas dirinya apatah lagi pada makhluknya. Dan pantas pula kezaliman merupakan tafsir lain dari syirik karena berakibat fatal terhadap pelakunya. Maka bagi mereka yang pernah berbuat zalim terhadap orang lain, sebab rasanya sulit mendapatkan orang-orang yang terselamatkan darinya, sebagaimana yang pernah disalah tafsirkan oleh para sahabat terkait dengan makna kezaliman dalam ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ketika mendengar hal tersebut, maka secara spontan berkomentar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa gerangan di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya?" Nah, tetapi pemahaman ini kemudian diluruskan oleh Rasulullah dengan menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Maka hendaknya mereka segera meminta maaf kepada yang bersangkutan dan memintanya menghalalkan atas semua yang telah terjadi selagi belum berpisah tempat dan sulit bertemu kembali dengannya serta selama masih di dunia. Nah, ananda sekalian, kata zulm atau zalim berasal dari kata kerja zolama yazlimu, yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sebagaimana yang tadi ibu bahas. Nah, dalam hal ini sepadan dengan kata al-jawr. Demikian juga definisi yang dinukil oleh Syekh Ibnu Rajab dari kebanyakan para ulama. Dalam hal ini, ia adalah lawan dari kata al-adl atau bersifat adil. Nah, ananda sekalian, selanjutnya bakhil. Di hadis sebelumnya dikatakan ada kata bakhil. Bakhil dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asyuha. Nah, secara istilah diartikan sebagai bakhilnya seseorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 perkara yang membinasakan, yaitu kikir atau pelit atau bakhil, hawa yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan atau banyak memanjatkan doa kepada para kaumnya. Doanya adalah, doa ini bisa ananda sekalian hafalkan dan dibacakan setiap selesai sholat. Doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubani wa dala'id daini wa ghalabatir rijal, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil atau kikir, pengecut, lilitan utang, dan dikuasai dari orang lain. Nah, doa ini sangat bagus dipanjatkan supaya kita terhindar dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat kikir, pengecut, terhindar dari lilitan hutang, dan terhindar dari dikuasai orang lain. Nah, ananda sekalian, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini mendapat berkah dan dapat ananda sekalian pahami
secara baik. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum Ananda sekalian pahami, silakan ditanyakan di grup belajar. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.